Assalamualaikum guys, bikin tape ketan pakai resep andalan turun-temurun dari keluarga ibuku. Hasilnya lembut, anti ngeletis, lembutnya benar-benar lembut sampai ke dalam, rasanya manis, legit, dan berair banyak. Bagaimana cara membuatnya? Simple sekali guys. Yang penting raginya bagus dan ada teknik anti gagalnya. Untuk bahan membuat tape ketan, saya pakai dua macam ketan ya. Ini ketan hitam yang sudah disosoh. Jadi beli ketan yang sudah disosoh. Kemudian saya cuci bersih dan sudah ditiriskan. Ini seberat 350 gram. Nah, ini beras ketan putih. Sudah dicuci bersih, beratnya sama 350 gram juga. Dan ini ditiriskan juga ya. Nah, untuk proses selanjutnya, pastikan beras ketannya sudah benar-benar kering ya, tidak mengandung air lagi. Pindahkan beras ketan hitamnya ke dalam baskom. Seperti ini sudah kering, tidak mengandung air lagi. Diseduh dengan air panas mendidih. Secukupnya ya. Nah, seperti ini. Biarkan sampai air mendidihnya ini menjadi dingin suhu ruang. Jadi diamkan saja seperti ini. Setelah airnya ini dingin suhu ruang, nah baru masukkan ketan putihnya. Direndam lagi selama 2 jam. Oke, ini sudah 2 jam ketan putihnya masuk dan ini mau ditiriskan dulu. Ini ketannya sudah saya tiriskan, jadi tidak perlu dicuci lagi, cukup ditiriskan saja sampai kandungan airnya ini habis ya. Siapkan kukusan, ini saya beri alas kukus. Alas kukusnya sudah dibasahi dulu, kemudian diperas sampai tidak ada airnya. Masukkan beras ketan yang sudah tiris. Ini masih keras ya, belum diaroni, masih mentah. Supaya dia cepat keras, ini saya beri lubang di tengahnya ya. Tuh. Tutup. Kukus selama kurang lebih 20 menit. 20 menit itu dihitung setelah airnya mendidih. Ini sudah 25 menit ya. Dia sudah padat seperti ini tapi belum matang. Nah, ini mau saya matikan kompornya. Pindahkan ketan yang sudah dikukus ke dalam baskom. Tambahkan 300 ml air mendidih atau untuk banyaknya air sesuaikan dengan jenis ketan yang kita pakai ya. Kalau ini ketannya ini mudah lembut, jadi saya pakainya hanya 300 ml air mendidih. Masukkan secara bertahap, aduk-aduk, kemudian ditutup supaya airnya benar-benar menyerap. Sudah 15 menit ditutup. Nah, ini airnya sudah benar-benar menyerap. Diaduk dulu supaya tidak menggumpal. Masukkan lagi ke dalam kukusan. Jangan lupa air kukusannya dicek ya. Kalau sedikit ditambah supaya nanti dipakai mengukus tidak gosong. Masukkan semua ketannya ke dalam kukusan. Beri lubang di tengah-tengahnya supaya cepat matang. Dikukus sampai matang kurang lebih 30 menit mendidih. Ketannya sudah matang, pindahkan ke nampan. Atau bisa juga pakai tampah yang dialasi dengan daun pisang. Nah, kebetulan saya tidak punya daun pisang, jadi saya pakai nampan plastik seperti ini saja. Insya Allah tidak lengket ya. Nah, setelah rata seperti ini, setelah diaduk, biarkan ketan ini sampai dingin, benar-benar dingin suhu ruang. Diamkan saja seperti ini ya, sampai dingin suhu ruang.
Ini ketannya sudah benar-benar dingin ya, jadi pastikan ketannya harus sudah benar-benar dingin suhu ruang, jadi tidak ada panas-panasnya lagi. Nah, ini baru bisa dikasih ragi. Ini saya sisihkan dulu. Untuk raginya ini sudah saya jemur tadi ya, sebentar, sudah kena panas matahari. Ini beratnya kira-kira 7 gram, tapi nanti yang saya pakai hanya 5 gram saja. Nah, sebelum dipakai ini mau saya hancurkan dulu, masukkan ke dalam plastik seperti ini. Ini mau saya getok-getok seperti ini aja ya. Tuh, lebih simpel cara menghancurkannya. Untuk menaburkan ragi di atas ketan, saya menggunakan saringan teh seperti ini supaya hasilnya itu taburannya rata, jadi tidak menggumpal ya. Nah, setelah itu dibalik-balik. Taburi lagi dengan ragi. Nah, pemilihan ragi ini pastikan ragi kualitas yang baik ya, supaya nanti tapenya jadi tidak gagal dan rasanya itu manis. Terus seperti ini ya, dibolak-balik sampai raginya habis. Saya pakai raginya 5 gram. Nah, ditaburi lagi seperti ini. Terakhir, tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Taburkan merata di atas ketannya. Aduk lagi supaya tercampur. Tambahkan lagi gula pasirnya. Aduk-aduk lagi, ini sudah tercampur. Proses peragiannya sudah selesai. Pindahkan ketan ini ke dalam toples. Saya menggunakan toples tabung ukuran 600 ml. Dihentak-hentakan sedikit supaya agak padat isiannya. Satu resep ini jadi 2 toples tabung ukuran 600 ml dan 1 cup kecil seperti ini. Ditutup. Pastikan tutupnya rapat. Kemudian saya masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam supaya tidak tembus cahaya, dan ini difermentasi 3-4 malam, sesuaikan dengan keadaan. Sudah 3 malam 3 hari tapenya difermentasi. Bismillah, mau dibuka dulu. Mudah-mudahan jadi ya, kita cek dulu. Wow, ini sudah ada airnya guys, sudah banyak airnya. Aromanya harum, sedap sekali, aroma khas tape ketan hitam. Nah, ini dia airnya guys, tuh. Wow, tekstur tapenya juga lembut, airnya banyak dan aromanya harum sekali. Cantik hasilnya. Siapkan mangkuk saji, tuangkan tape ke dalam mangkuk saji. Nah, ini aromanya harum banget ya. Semerbak aroma tape. Teksturnya bagus, lembutnya sedang ya. Dia lembut sampai ke dalam, jadi resep ini anti ngeletis. Hasil tapenya benar-benar bagus, recommended banget resep ini untuk dicoba. Air tapenya banyak seperti ini ya. Tuh. Aromanya sedap, harum, aroma khas tape ketan.
Tekstur tapenya ini lembut, benar-benar lembut sampai ke dalam, anti ngeletis, recommended banget untuk dicoba. Tape ketan ini cocok banget disantap dengan lemang ketan, bisa juga pakai uli yang dibuat dari ketan, atau bisa juga dijadikan minuman seperti es. Recommended banget resep ini untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.